Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Patricia, NPM 19.194. Saya dari kelas E dengan dosen bimbingan Ahmad Abdul Ghani, Dr. Andes, SH.M.Ag. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum BPR syariah dan BPR konvensional. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu BPR syariah dan BPR konvensional. Pertama, BPR Bank Perkreditan Rakyat konvensional yaitu bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Yang kedua, Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahnya, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, perbedaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional. Yang pertama, angka dan aspek legalitas dalam BPR Syariah yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sering nasabah berani melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif. Yang kedua, adanya pengawasan syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan untuk mengawasi praktek operasional BPR syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Yang ketiga, penyelesaian sengketa yang terjadi dapat disesuaikan melalui badan arbitrase syariah maupun pengadilan agama. Yang keempat, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dalam menimbulkan kemasyarakatan bagi pihak lain. Yang terakhir, pihak operasional BPR syariah baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Saya akan menjelaskan ayat dan hadis peraturan perundang-undangan terkait dengan BPR syariah, BPR konvensional. Yang pertama, ayat dan hadis tentang BPR syariah dan konvensional. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dalam suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah. Yang pertama artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mukharadah, dan pencampuran gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Selanjutnya, manfaat Bank Perkreditan Syariah. Yang pertama, bank syariah wajib menjalankan fungsi perhimpunan dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat. Yang ketiga, bentuk syariah yang dapat menghimpun dana sosial berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Yang terakhir, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ada dasar hukum BPR syariah dan konvensional. Yang pertama, dasar hukum BPR syariah.
tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah, masih banyak pasal lain yang mengatur tentang perbankan syariah. Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah dibahas bank syariah, pemerintah mencabut dua peraturan pemerintah tersebut di atas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1998. Sebagaimana peraturan pelaksanaannya, Bank Indonesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang bank syariah. Selanjutnya, ketentuan pada tahun-tahun berikutnya, Bank Indonesia merevisi aturan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ketentuan baru ini dibuat untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai syarat dan tata cara pendirian BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 _23 PBI _2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli. Selanjutnya, dasar hukum BPR konvensional. Landasan hukum BPR adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari penjelasan saya mengenai dasar hukum BPR syariah dan BPR konvensional, mohon maaf bila banyak kata-kata yang tidak jelas atau kata-kata yang kurang mengenal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.